Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati teman-teman dosen yang bergabung. Yang saya hormati admin kelas untuk angkatan 1 dan peserta PPG untuk 5 kelas untuk angkatan 1. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting yang diselenggarakan oleh pihak P3G untuk menyamakan persepsi tentang persiapan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 1, PPL 1 untuk angkatan 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada semua yang sudah dinyatakan berhak untuk mengikuti PPL. Insya Allah rencananya akan dilaksanakan mulai besok. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penyamaan persepsi persiapan PPL 1 untuk malam ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tadi siang kami melakukan penyamaan persepsi di kantor P3G, saya bersama Pak Herman dan yang mewakili guru Pamong, Ibu Indra, akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan PPL untuk PAUD Angkatan 1 PPG ini. Mohon untuk disimak baik-baik nanti karena akan disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Nanti mohon Pak Herman dan Ibu Indra, nanti kalau ada yang saya terlewatkan, mohon nanti ditambahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rusmayadi. Saya bersama Pak Herman, kami dari program studi PG PAUD Universitas Negeri Makassar yang selaku koordinator pembimbing PPL untuk angkatan 1. Oleh karena itu, mohon nanti para peserta untuk memperhatikan dan menyimak. Kita akan sama-sama memperjelas semua yang akan kita lakukan terhitung mulai besok sampai 12 hari ke depan. Mengawali ini, saya ingin sampaikan bahwa setelah kita melewati modul, setelah kita melewati mengerjakan modul, sampai kita mengetahui teori bagaimana mengajar yang baik, sampai menyusun perangkat pembelajaran, sampai melakukan penilaian. Dalam modul tersebut kita juga mempelajari materi-materi yang akan kita coba ajarkan dan kita harus pegang sebagai seorang pengajar. Kemudian setelah itu kita mulai masuk kepada bagaimana menyusun perangkat pembelajaran. Kita juga sudah melewati itu. Setelah menyusun perangkat pembelajaran sampai pembuatan video pembelajaran, kita sudah melewati. Setelah itu masuk ke fase review perangkat pembelajaran, kita juga sudah melewatinya. Kemudian dari fase-fase tersebut semua arahnya kepada pembelajaran baik daring maupun luring. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, kita diarahkan untuk bagaimana sebagai guru profesional siap dalam kondisi apapun untuk mengajar, terkecuali dalam kondisi pandemi, kita juga harus siap mengajar. Oleh karena itu, dalam menyusun perangkat pembelajaran, kita diarahkan untuk menyusun perangkat pembelajaran, baik sifatnya daring
maupun sifatnya luring. Kemudian selanjutnya adalah melakukan review perangkat pembelajaran untuk memastikan apakah perangkat pembelajaran yang kita sudah buat itu, apakah kita sudah membuatnya itu sudah sempurna sehingga review dilakukan oleh baik fasilitator maupun bahkan dari teman sejawat pun memberikan dan demi kesempurnaan perangkat pembelajaran yang kemudian disebut dengan new model peer teaching. Setelah itu baru kita masuk kepada ujian. Baru-baru kemarin kita mempraktekkan bagaimana pembelajaran daring, bagaimana ketika kita ingin mengajar dalam situasi pandemi, ketika kita mengajar karena tidak bisa ketemu dengan adik, kita bisa mengajar tanpa batas karena kita menggunakan pembelajaran daring. Itu sekilas yang kita sudah lakukan tanpa terasa, dan saya yakin ibu peserta pasti terasa karena banyaknya tugas yang sudah dilewati, banyaknya tugas yang sudah dikerjakan, tapi kita tidak tahu apakah tugas tersebut benar atau tidak. Tetapi yang jelasnya ibu sudah sampai pada saat sekarang, yaitu praktik pengalaman lapangan. Insya Allah ibu-ibu akan memulainya besok, dan kita akan mencoba memastikan bahwa praktik pengalaman lapangan yang akan dilakukan besok itu berjalan dengan baik. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan berdasarkan hasil rapat dan setelah melihat LMS yang sudah diperlihatkan tadi waktu rapat, maka beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan PPL-nya. PPL insya Allah akan dilakukan mulai besok dan dilakukan selama 2 minggu. 2 minggu itu 12 hari kerja. Tidak terhitung hari Minggu, sehingga semuanya 12 hari. Selama untuk PPL pertama itu PPL pertama itu akan kita lihat bahwa ada 6 berapa tadi itu yang disampaikan ini Ibu, ini sudah ada siklus 6 hari, kemudian siklus 2 6 hari dan siklus 3 6 hari. Nanti itu akan ada di LMS-nya. Namun yang paling penting saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa untuk yang sekarang, Ibu sudah harus mencermati bahwa praktek pengalaman lapangan intinya adalah di situ adalah bagaimana praktek mengajar. Nah, praktek mengajar ini intinya di situ adalah bagaimana Ibu praktek mengajar baik di tempat lembaga masing-masing maupun bisa mengajar di lembaga lain di luar daripada lembaganya masing-masing. Yang kedua adalah rencana pembelajaran yang ingin direncanakan adalah para peserta praktek pengalaman lapangan diberi kewenangan dan diberi pilihan untuk melakukan praktek pengalaman lapangan yang sifatnya bisa berbentuk daring dan bisa berbentuk luring. Itu dulu yang harus menjadi pedoman. Kemudian pada saat review perangkat pembelajaran dan video pembelajaran, Ibu juga diberi waktu, para peserta PPG juga diberi kesempatan untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Pada saat praktik pengalaman lapangan juga itu sekaligus mencoba menyelesaikan masalah berdasarkan proposal yang ada di penelitian tindakan kelas, proposal PTK yang sudah dibuat sebelumnya pada hari-hari yang sudah dilewati bersama. Nah, saya ingin melangkah ke
beberapa hal yang sifatnya praktik. Yang pertama tadi saya ingin mengulang bahwa untuk hari pertama itu Ibu mencoba mencermati perangkat pembelajaran dan mengambil keputusan apakah Ibu mau mempraktekkan pembelajaran daring atau pembelajaran luring atau gabungan dari dua-duanya. Itu akan kita mencoba lihat disesuaikan dengan kondisi di mana Ibu berada, di mana Bapak dan Ibu berada. Nah, kemudian setelah itu, setelah mengambil keputusan untuk melakukan praktek baik daring maupun luring, kemudian Ibu mencoba untuk mengupload rencana pembelajaran yang akan dipraktekkan itu, dan itu akan diberi masukan, saran maupun tanggapan dari pembimbing PPL. Kemudian setelah itu hari ketiga Ibu harus merevisi. Ibu harus merevisi perangkat pembelajaran yang sudah diberi masukan oleh pembimbing maupun guru pamong yang sudah ditentukan. Setelah itu hari keempat adalah Ibu dipersilahkan untuk melakukan praktek mengajar berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah direvisi dari masukan dan saran dari dosen pembimbing maupun guru pamong. Kemudian selanjutnya adalah hari kelima, di mana hari kelima itu kemudian hari kelima itu melakukan edit rekaman. Jadi setelah praktek mengajar itu kan direkam, Bu, pada hari keempat. Ibu rekam praktek mengajarnya, itu mungkin sekitar durasinya, Ibu mungkin mengajar mungkin durasinya 30 menit atau 40 menit, sehingga itu harus diedit menjadi 5-10 menit tanpa mencoba menghilangkan substansi dari pembelajaran itu, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian setelah itu 5-10 menit itu kemudian diunggah di LMS. Kemudian selanjutnya hari ke-6 itu diberi masukan dan saran dari pembimbing maupun guru pamong. Kemudian sampai hari ke-6 itu menjadi itu namanya PPL 1. 6 hari pertama itu PPL 1. Kemudian selanjutnya 6 hari berikutnya itu berulang kembali seperti yang terjadi pada 6 hari pertama. Itu yang ingin mencoba untuk secara teknis. Yang jelasnya web meeting di LMS itu akan tetap ada. Kemudian yang paling penting sebenarnya juga dalam praktek pengalaman lapangan ini ada yang dilakukan, yaitu praktek mengajar dan ada juga praktek non mengajar. Itu juga bisa divideokan. Kalau ternyata di luar daripada mengajar Ibu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, maka itu bisa divideokan. Nanti admin kelas akan membuat ikon di LMS untuk tempat mengunggah video pembelajaran non mengajar. Contohnya misalnya ketika Ibu ternyata di luar daripada mengajar Ibu memberi kegiatan menari atau memberi kegiatan puisi atau apapun itu yang berkaitan dengan di luar daripada rencana pembelajaran, itu bisa divideokan dan bisa diunggah di ikon video non mengajar. Itu sekilas secara sepintas tentang PPL 1 dan PPL 2, di mana di dalam pelaksanaannya intinya sebenarnya adalah
Pertama, saya ulangi lagi, pertama adalah menentukan persiapan mengajarnya, baik silahkan memilih baik daring maupun luring, kemudian menyiapkan non mengajarnya, apakah ada yang bisa Ibu tampilkan dan Ibu videokan tentang non mengajar. Kemudian adalah melakukan penelitian tindakan kelas seperti pada proposal yang sudah direncanakan dan dibuat sebelumnya dan sudah diunggah di LMS, itu diselesaikan dalam praktek mengajar tersebut. Kemudian dalam video rekaman dalam praktek mengajar itu harus diunggah baik-baik dan harus memuat dari unsur pembelajaran, yaitu memuat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu saya kira yang sempat mungkin saya ingin sampaikan. Mohon kalau ada yang saya lewati, mohon Pak Herman bisa memberi tambahan biar lebih jelas mungkin, Pak Herman. Rusmayadi. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak ya, Bapak Ibu ya, peserta PPG tahap pertama ya yang saya hormati. Nah, saya hanya menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rusmayadi terkait dengan kegiatan di review ya, kalau tidak salah itu kan ada RTL yang Bapak Ibu sudah rumuskan ya. Di RTL itu kan sudah ada ya rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu rencanakan. Misalnya di peer teaching itu ya sudah ada, kemudian non teachingnya atau praktek non mengajar itu sudah ada, kemudian PTK sudah ada, sehingga nanti tolong ya dipelajari kembali ya RTL-nya yang sudah dibuat ya terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ya Bapak Ibu ya pada saat peer teaching ya atau praktek mengajar, kemudian non mengajar dan PTK-nya ya, karena pada saat Bapak Ibu ya melaksanakan pembelajaran maka PTK-nya juga berjalan di situ. Nah, sehingga kegiatan mengajarnya nanti itu nanti di hari keempat. Nanti di hari keempat sesuai dengan skenario yang ada di LMS. Jadi hari pertama besok ya yang dilakukan itu adalah mencermati ya, mencermati kembali perangkat pembelajaran yang telah disusun ya. Apakah sesuai dengan tema, subtema atau subtema yang akan digunakan ya pada saat hari keempat mengajar nantinya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu semua tentu harus melakukan koordinasi lagi tempat di mana nantinya Bapak Ibu ber-PPL ya. Tadi sudah disampaikan bahwa boleh ya di lembaganya masing-masing ya, atau boleh juga di lembaga yang lain. Nah, sehingga nantinya Bapak Ibu ya besok atau lusa koordinasi dengan pihak sekolah ya atau di lembaga masing-masing, kira-kira nanti di hari keempat itu ya, kalau misalnya besok itu hari Rabu ya, kalau tidak salah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, Sabtu itu ya, kalau misalnya Sabtu itu kira-kira misalnya subtema apa yang jalan pada saat itu ya, sehingga nanti Bapak Ibu mencermati kembali perangkat pembelajarannya di situ. Oke, itu yang kegiatan untuk besok. Kemudian tentu juga Bapak Ibu juga akan mengidentifikasi ya program-program kegiatan non mengajar yang akan dilakukan ya. Nah, misalnya ini ada beberapa contoh-contoh kegiatan non mengajar. Misalnya mengikuti upacara bendera ya di sekolah jika dilaksanakan ya, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi misalnya, jadi mungkin tidak dilaksanakan. Kemudian mengikuti upacara bendera ya, atau mengikuti kegiatan hari-hari besar nasional ya, upacara bendera 17 Agustus, kemudian upacara Hardiknas ya, Hari Guru ya, PGRI dan lain-lain. Kemudian melaksanakan atau mengikuti perayaan hari-hari besar keagamaan, misalnya Maulid Nabi, Isra Miraj dan lain-lain. Kemudian membimbing ya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah,
Misalnya melatih anak didik menari, baca puisi, atau dan lain-lainnya. Nah, itu. Kemudian mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah, ya, tempat di mana Bapak Ibu ber-PPL nantinya. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung, ya, pengelolaan proses pembelajaran dan menunjang kompetensi mengajar di sekolah. Kemudian membantu menyelesaikan administrasi guru, ya. Itu ada beberapa contoh-contoh praktik non mengajar. Nah, tapi ya lagi-lagi tentu harus menyesuaikan dengan RTL, isi RTL yang Bapak Ibu sudah rumuskan pada tahap sebelumnya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan di hari kedua, ya, di hari kedua, nah Bapak Ibu diminta untuk mengunggah, ya, atau mengirimkan file perangkat siklus 1 yang telah diedit. Nah, itu, ya. Jadi di hari pertama tadi kita mencermati, kita mengedit, ya, perangkat pembelajaran dan tentu disesuaikan dengan hari, ya, kapan kita melaksanakan PPL. Gitu. Kemudian hari kedua, ya, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah, ya, file perangkat pembelajaran siklus pertama. Itu, ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk merancang teknik, ya, perekaman pembelajaran. Ya, karena nanti di hari keempat itu pada saat PPL, ya, Bapak Ibu diminta untuk merekam, ya, pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan non mengajar, mahasiswa menetapkan dan merancang skenario pengelolaan, ya, beberapa program kegiatan non mengajar yang dapat dilaksanakan di sekolah. Nah, itu, ya, tadi sudah saya menyebutkan beberapa contoh kegiatan-kegiatan non mengajar. Nah, oleh karena itu silahkan koordinasikan, ya, di lembaga masing-masing tempat Bapak Ibu ber-PPL. Itu untuk di hari kedua. Kemudian di hari ketiga, ya, masih di hari kedua, ya, nanti Bapak Ibu, ya, akan memberikan, ya, masukan, ya, dari dosen terkait dengan pelajaran yang sudah diunggah di hari kedua tadi. Nah, sehingga nanti di hari ketiga itu, ya, Bapak Ibu diminta mencermati kembali lagi, ya, perangkat pembelajaran sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing, ya, nanti juga dari guru pamong. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu diminta untuk merevisi, ya, perangkat pembelajaran dan seterusnya. Itu kemudian penyiapan dan atau pengkondisian kelas, ya, memberitahu siswa untuk menyiapkan diri dan perangkat untuk pembelajaran daring dan atau luring. Itu. Ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di hari keempat, di sini kemudian Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dirumuskan di hari sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, tentu diminta untuk melakukan perekaman, ya, terkait dengan praktik pembelajaran yang dilakukan di siklus pertama. Nah, pada saat nantinya, ya, Bapak Ibu, ya, ketika melaksanakan pembelajaran kan tentu, ya, videonya kan lama, ya, mungkin misalnya dari awal sampai akhir, ya, kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran full mungkin 2 jam 30 menit, ya, 2 jam 30 menit. Nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengedit video tersebut, ya, 7 sampai 10 menit, ya, tanpa menghilangkan esensi, ya, dari pembelajaran yang kita lakukan. Contoh misalnya gini, ya, pembukaan, ya, atau kegiatan awal, ya, mungkin 0,5 sampai 1,5 menit. Kemudian kegiatan inti, ya, 6 sampai 7 menit. Kemudian kegiatan akhir, ya, mungkin 0,5 sampai 1,5 menit. Sehingga totalnya itu, ya, 7 sampai 10 menit. Itu, ya, tanpa menghilangkan esensi dari pembelajaran yang kita lakukan atau kita laksanakan, ya, terkait dengan edit video pembelajaran. Ya, dan seterusnya di hari kelima, ya. Nah, setelah di hari keempat, Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran, kemudian
melakukan proses perekaman, kemudian di hari kelima itu mengedit. Nah, itu yang harus diedit ya terkait dengan praktik pembelajarannya. Nah, itu. Nah, tadi waktu penyamaan persepsi, Bapak Ibu yang video ya lengkap itu yang full ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu kirimkan linknya juga ya sehingga dosen pembimbing dan guru pamong bisa mencermati ya secara full video pembelajaran yang dilakukan, kemudian membandingkan hasil edit video yang dilakukan, apakah ya cara mengeditnya itu ya tidak menghilangkan esensi ya yang ingin disampaikan di dalam hasil edit video pembelajaran tersebut. Nah, itu ya, jadi untuk link videonya nanti yang full itu yang mulai dari awal sampai akhir yang lengkap, nah, itu nanti Bapak Ibu kirim SMS, cukup linknya saja ya sehingga dosen dan guru pamong bisa melihat ya video yang Ibu kirim linknya itu. Dan ingat pada saat mengirim link video tersebut ya setting berbagi dan ya diwanti-wanti ya mudah-mudahan bisa terputar. Jadi ya karena ada beberapa video yang dikirim peserta itu mahasiswa itu tidak bisa terputar karena dia tidak setting untuk berbagi. Nah, itu. Ya. Dan seterusnya ya tadi Pak Suya sudah menyampaikan bahwa ya untuk PPL 1 ya itu 12 hari ya. Oke. Kemudian nanti lanjut ke PPL 2 6 hari ya, tetapi ya sebelum masuk ke PPL 2 itu nanti ada review PPL 1 selama 4 hari. Ya. Kemudian setelah review PPL 1 baru masuk ke PPL 2, kemudian review lagi 4 hari. Nah, itu sehingga kalau di total itu ya masih sekitar 26 hari lagi kurang lebih ya untuk pelaksanaan PPL 1 dan 2 beserta review. Setelah itu baru masuk ke UKM PPG dan seterusnya. Itu ya, berarti ya mungkin kurang lebih 1 bulan lagi lah ya Bapak Ibu ya bergelut dengan LMS ini ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Saya kira itu ya Bapak harus Hilang Pak suaranya. Baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Herman yang tadi sama-sama saya dengan di penyamaan persepsi di P3G. Ibu Indra, silakan ada yang mau ditambahkan, Bu Indra? Baik Pak, terima kasih Pak Dr. Rusmayadi dan Pak Dr. Herman yang sudah memberikan arahan teknis pelaksanaan PPL ya. Dalam hal ini mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar tahun 2020 sudah memasuki tahap ya yang tentu saja bukan lagi di awal tetapi ibaratnya perjalanan kita sudah melewati pertengahan dan saya harapkan semangat dari ibu-ibu ada bapak-bapak ya Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tidak surut ya. Sekalipun kami memahami, kami merasakan betapa lelahnya perjuangan ibu sampai kepada tahap ini. Nah, tahap praktek lapangan ini ya bukan hal yang tidak pernah ibu lakukan ya. Mungkin ibu sudah pernah melakukan walaupun dengan mekanisme yang berbeda. Jadi praktek pengalaman lapangan atau PPL yang Ibu akan lakukan, saya hanya ingin memberikan penguatan saja. Bapak tadi sudah menguraikan secara lengkap siklusnya. Jadi mulai dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 selama 18 hari untuk PPL tahap 1, ya nanti ada PPL 2 dan seterusnya yang totalnya tadi Bapak Herman sudah sampaikan bahwa mungkin lebih dari 26 hari. Ya, jadi saya berharap pada hari keempat nih ada mungkin hal yang apakah saya yang tidak mendengarnya tadi pada saat pelaksanaan PPL ya pelaksanaan pembelajaran yang Ibu mungkin akan memilih menggunakan mekanisme daring ataupun luring ya itu menghadirkan minimal 5 peserta didik. Ya, jadi minimal 5. Jadi kalau
memilih untuk pelaksanaan praktik mengajarnya dengan menghadirkan 5 peserta didik, ya, kami harapkan tetap memperhatikan kondisi daerah atau zona yang berlaku di daerah masing-masing, ya. Namun rata-rata teman-teman sudah menyampaikan bahwa di daerahnya katanya sudah zona hijau dan sebagainya, sehingga memilih pelaksanaan praktik mengajarnya dengan mekanisme luring, maaf. Nah, oleh karena itu minimal 5 peserta didik yang dihadirkan. Kemudian ya kalaupun misalnya bisa 1 kelas, alhamdulillah. Ya, berarti nanti proses praktiknya tentu seperti ketika kita melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Satu hal yang saya harapkan, ibu-ibu sekalian tetap semangat, tetap jalin komunikasi yang baik kepada orang tua untuk mensukseskan pelaksanaan PPL, terkhusus ya pengelola, ya ibu kepala sekolah mungkin yang mana tempat kita akan melaksanakan PPL, jalin komunikasi yang baik dari sekarang karena kesuksesan pelaksanaan PPL juga ditentukan oleh komunikasi yang baik, ya baik itu terhadap pengelola lembaga, orang tua anak didik, ya, dan anak didik kita tentunya, ya, membujuk mereka untuk bisa hadir mungkin dalam proses pelaksanaan PPL. Itu yang ingin saya titik beratkan. Yang kedua, perekaman kegiatan PPL itu juga mengajar ya ibu-ibu ya. Ada kegiatan yang harus diliput di dalam video ibu nantinya, ya yang disebutkan Bapak tadi, misalnya menari, ya kegiatan ekstrakurikuler. Nah kalau di taman kanak-kanak atau di lembaga-lembaga PAUD itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan festival yang mungkin saat sekarang ini sudah ditiadakan, ya mungkin kita mengikuti TK-nya di dalam di program sekolahnya, ya ada misalnya drum band, ya biasanya ada ya teman-teman kami segugus seperti itu, ada drum band, kemudian ada menari ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Ya silahkan ibu membuat skenarionya, kemudian jangan lupa ya dilakukan perekaman sehingga kegiatannya juga include dalam pelaksanaan PPL. Dan yang terakhir tentang integrasi ya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ya, yang ibu-ibu sudah susun ya dari hari-hari kemarin, jangan dilupakan ya Bu ya. Nanti harus disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang ibu gunakan pada saat pelaksanaan PPL. Nah, disinilah kita akan melihat apakah ada perubahan yang signifikan yang ibu rasakan ya setelah melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan misalnya metode, model, strategi pembelajaran sehingga ada peningkatan kualitas baik bagi peserta didik ya maupun bagi ibu-ibu sekalian. Nah, proses editingnya sudah lengkap disebutkan oleh Pak Herman. Jangan lupa Bu, durasinya 7-10 menit. Nah, kalau di kelas kami kemarin itu ibu-ibu sampai bilang, Bu banyak yang kepotong Bu, banyak yang tidak masuk ya. Padahal kami merasa bahwa itu penting ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Herman, ya jadi ibu-ibu sekalian dengan tidak menghilangkan esensi ya dari kegiatan pembelajaran, maka jelilah ya, cermati video video rekamannya, ambillah video-video yang mengikuti tahapan-tahapannya ya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, yang terakhir mungkin tadi disebutkan jangan lupa nanti video aslinya dibuatkan link ya. Jadi video aslinya mungkin durasinya panjang Bu ya. Kenapa tidak muat untuk diupload di LMS? Karena mungkin kapasitas LMS kita yang terbatas. Sehingga tadi disarankan ya untuk membuat linknya, dan linknya ini boleh Ibu masukkan videonya Ibu bisa upload ke Google Drive Ibu. Ya, di Google Drive-nya nanti di setting
jangan lupa disetting untuk bisa berbagi. Jadi nanti ada tombol yang tombol abu-abu itu Bu, berbagi. Nah, Ibu jangan lupa nanti untuk mengkliknya dan menggeser ke kanan agar bisa berbagi. Kemudian copy link, ya, masukkan insert atau masukkan hyperlink-nya di Word atau dijadikan PDF sehingga pada saat kami melakukan penilaian kami lihat, ya, karena mungkin ada unsur termaktub di dalam video yang Ibu sudah edit sehingga atau tidak nampak, ya, sehingga kami bisa melihatnya melalui link YouTube yang Ibu sudah share. Ya, itu mungkin Pak yang saya bisa persamaan persepsi kami juga dari tadi siang. Insya Allah sudah sama, ya. Insya Allah kita akan mulai besok. Tetap semangat ibu-ibuku semuanya. Saya yakin ibu-ibu ingin sukses semua menyelesaikan PPG tahun 2020 ini. Terima kasih Pak Dr. Rusmayadi dan Pak Dr. Herman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa mohon untuk tetap semangat karena tinggal 2 tahap lagi Ibu ini akan selesai. Sudah melewati pertengahan, 2 tahap lagi. Setelah PPL baru masuk kepada ujian. Tentunya saya lihat muka dan wajah-wajahnya mengatakan semakin hari semakin tugas menumpuk dan semakin luar biasa tugasnya. Itulah yang disebut dengan profesional. Ya. Saya yakin kita semua percaya pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada pejuang yang tangguh tanpa melewati perjuangan. Dan tidak ada pelaut yang ulung kalau tidak bisa menerjang ombak. Nah, oleh karena itu kita harus berada pada posisi selalu siap. Karena yang kita lewati ini adalah keseharian kita. Tidak satupun yang bukan menjadi keseharian kita. Perangkat pembelajaran, kecil. Itu kan selama ini tiap hari Ibu lakukan. Aspek perkembangan anak, mulai dari kognitif sampai seni, bukan masalah karena tiap hari Ibu berbicara itu. Kemudian, apalagi? Yang berkaitan dengan anak. Anak tiap hari Ibu bersama anak. Itu bukan masalah. Tidak satupun. Yang hanya 2 yang bisa Ibu, hanya 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah jalani semua prosedurnya, kerjakan apa yang harus dilakukan, sabar, dan insya Allah Januari 2021 Ibu sudah punya sertifikat profesional dalam bidang PAUD. Amin. Amin. Dan yang paling penting, Januari 2021 sudah berbunyi nomor rekeningnya Ibu. Insya Allah. Amin, amin Pak. Amin. Tetapi upload tugas dulu. Ya, Pak. Ya Pak. Upload tugas dulu. Oleh karena itu, tidak ada yang saya sebutkan tadi semua itu tidak mungkin kalau kita tidak melewati hari-hari yang melelahkan. Amin, Pak. Oleh karena itu, sekarang kita harus semangat. Kita harus semangat. Insya Allah besok kita akan bertemu dengan pembimbing PPL. Kita akan bersama-sama menyaksikan apa yang harus kita lakukan. Iya. Sebentar Bu, sebentar. Oleh karena itu saya ingin mengulang bahwa kita akan mencoba melewati PPL ini dengan sebuah hal yang luar biasa. Makanya mulai besok, mulai ini malam, pikirkan baik-baik. Karena seperti ada yang menarik dari
ujian komprehensif yang dilakukan selama 2 hari yang lalu, ketika seorang mempraktekkan pembelajaran yang dilakukan, kemudian setelah itu diwawancarai, apakah yang dilakukan selama ini seperti yang dipraktekkan tadi? Jawabannya adalah, oh tidak, bukan seperti itu. Pertanyaannya saya kemudian adalah, bagaimanakah skenario pembelajaran yang Ibu lakukan selama masa pandemi ini? Dia jelaskanlah mulai dari awal sampai akhir. Pertanyaan saya gampang sekali, Bu. Kenapa bukan itu yang dipraktekkan? Nah, bukankah itu yang selama ini diminta di waktu analisis, waktu penyusunan perangkat pembelajaran, Ibu menyusun skenario pembelajaran daring yang berdasarkan apa yang Ibu lakukan selama ini. Nah, sehingga banyak yang peserta memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Nah, oleh karena itu, kenapa harus pembelajaran daring diminta untuk Ibu, supaya Ibu paham bahwa ternyata di samping ada luring, ternyata bisa juga kita mengajar daring. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajar. Sebenarnya intinya di situ. Oleh karena itu sekarang, karena kita sudah paham pembelajaran daring, kita sudah paham pembelajaran luring, pada saat praktek PPL, maka kita diberi kesempatan untuk memilih apakah kita mau melakukan yang daring atau kita mau melakukan yang luring. Sehingga malam ini adalah malam di mana kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Kalau saya disarankan kepada Ibu, jadilah Ibu diri sendiri, lakukan yang menurut Ibu yang selama ini Ibu lakukan, dan pikirkan apa yang harus dilakukan, jangan memikirkan yang tidak bisa Ibu lakukan. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah apa yang selama ini Ibu lakukan, itu yang harus dilakukan. Dan buatlah secara tertulis. Sehingga ketika kita membuatnya secara tertulis, maka kita bisa melakukannya dengan baik dan benar, karena kita sudah menyusun deskripsinya dengan baik. Karena tidak satupun deskripsi skenario pembelajaran yang salah. Nah, oleh karena itu, sekarang pikirkan itu. Nah, oleh karena itu mungkin ada yang tidak jelas nanti tadi penjelasan dari saya, Pak Herman dengan Bu Indra. Nah, kita bisa tanya jawab, kita ada sesuatu yang mungkin dijelaskan supaya lebih teratur. Kita akan meminta siapa yang ingin meminta dari setiap kelas. Jadi supaya tidak berebutan, karena tidak boleh tuh mengkeroyok orang satu-satu. Nah, sekarang 001 angkatan 1 001. Silakan kalau ada yang mau diperjelas. Silakan Ibu mewakili kelas 001. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu Hasniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu, terkait untuk LMS-nya, apakah kita digabung? Apakah kelasnya digabung per kelas yang 30 orang atau yang dalam bentuk kecil yang 10 orang, Bu? Untuk kegiatan PPL-nya. Terima kasih Bu Hasniati. Silakan Pak, mungkin sesuai yang disampaikan tadi ya Pak ya. Betul, silakan Bu Indra. Ya, jadi Ibu Hasniati berdasarkan penyampaian yang kami terima, Ibu nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok kecil lagi nantinya. Ya, mungkin lebih kecil dari angka 10, bisa 6, bisa 5 orang. Ya, jadi mungkin besok baru kita akan lihat di LMS-nya. Seperti itu Ibu Hasniati. Ya. Baik, saya tambahkan Bu Hasniati. Bu Hasniati akan dikelompokkan menjadi 5 sampai 6 orang.
dalam satu kelompok itu satu pembimbing. Sebenarnya satu kelas, cuma satu pembimbing itu menjadi satu pembimbing, satu guru pamong itu 5 sampai 6 orang. Jelas Bu Hasniatia? Siap, jelas Pak. Baik. Silakan 001 yang lain. Jelas ya? Baik, kalau sudah tidak ada 001, mungkin Bu Indra? Kita berpindah mungkin dari kelas 002. Perwakilan dari kelas 002, silakan Ibu. Supaya pelaksanaan PPL Ibu Miss Lita dari kelas mana Ibu? 01, Bu. Oh, 01. Ibu mau bertanya, Bu? Mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Tadi dibilang kalau PPL itu boleh dipilih luring dengan daring. Jadi kalau kami sini, Bu, kalau jaringannya kurang bagus boleh Pak luring, Bu. Ya, berarti pilihan Ibu mungkin dengan menggunakan mekanisme pembelajaran luring ya, Bu ya. Kalau jaringannya kurang bersahabat. bagus. Ya, tapi kalau misalnya di perangkat pembelajaran Ibu yang Ibu sudah susun, mungkin menggunakan mekanisme daring dan bisa kita usahakan karena dari awal sampai hari ini mungkin ya memang Ya. kita diarahkan untuk pembelajaran daring. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mislita. Selanjutnya dari kelas yang lain, kelas 002. Silakan perwakilannya untuk bertanya. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Hana. Iya Bu. Bagaimana Bu? Karena yang dikatakan tadi Pak Sumayadi seperti yang dilakukan di sekolah. Jadi kalau misalnya kayak mengantarkan ke rumahnya anak-anak per orang bisa dilaksanakan seperti itu Bu. Yang konflik maksudnya Ibu ya. Ya, Pak Herman silakan Pak. Ya, oke, tidak ada masalah itu. Jadi kan pilihannya mau luring, mau daring, atau mau blended, gabungan antara luring maupun daring. Itu. Tidak ada masalah Ibu ya. Iya. Makasih Pak. Jadi bisa digabungkan ya Ibu Nurhana ya. Jadi bisa digabungkan. Ya, Pak. Ya, nanti Ibu silakan memilih mau menggunakan daring atau luring ya, karena rata-rata memang teman-teman di daerah itu menggunakan home visit ya pada saat dalam kondisi pandemi saat ini itu mereka menggunakan metode yang kunjungan ke rumah orang tua ya, atau di rumah orang tua kemudian mengumpulkan beberapa anak yang berada atau yang area rumahnya itu saling berdekatan ya, biasanya seperti itu. Sekali Saya tambahkan lagi, Bu Indra. iya, silakan Pak. Bu Nurhana dengan yang lain yang mencoba untuk menggunakan blended, saya mau sampaikan bahwa pada saat hari keempat itu melakukan rekaman, dijelaskan dulu bahwa sebelumnya ini kami ada komunikasi dengan orang tua, kami ada mengantar atau menjemput atau orang tua datang ke sini untuk mengambil, itu dulu dijelaskan, baru tapi di rekaman itu juga jelas di situ dijelaskan seperti itu. Nanti setelah itu baru Ibu melakukan komunikasi melalui via video call atau apapun itu yang berkaitan dengan pembelajarannya. Jadi jelas bahwa ternyata lembar kerja itu sudah sampai di anak, baru Ibu mencoba untuk menjelaskan melalui menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Itu tambahan dari saya, Bu Indra. Ya. Biar mereka jelas nanti pada saat blendednya. Ya, baik Pak. Jadi Ibu Nurhana, Bu siapa tadi? Bu Muslita yang mau menggunakan blended cara pencampuran antara daring dengan luring, ingat tetap didokumentasikan ya Bu ya. Karena perekamannya harus jelas.
Jadi mungkin pada saat Ibu membagikan LKPD, membagikan pedoman pelaksanaannya, ya Ibu harus tetap mendokumentasikan, ya baik itu foto, di screenshot misalnya komunikasi Ibu dengan orang tua. Nah, hal ini akan menjadi bukti fisik ya bahwa Ibu melakukan ya proses sosialisasi sebelumnya. Kemudian di langkah selanjutnya Ibu mulai melakukan perekaman menggunakan aplikasi atau menggunakan platform ya Bu ya, entah itu menggunakan Zoom ataupun misalnya Google Meet ya. Nanti platformnya, medianya Ibu yang memilih. Namun harus dijelaskan di dalam mekanisme daring yang Ibu buat. Ya, begitu ya Bu Nurhana ya. Sini kedengar Iya, ya. Bu. Makasih, Ya. Bu. Selanjutnya TK dari kelas 02. Iya Bu, tabek saya. Iya Ibu Suryani, silakan Bu. Iya, terkait dengan pembelajaran daring tadi Bu, berarti kalau kita bikin berarti video praktik pembelajarannya yang diupload Bu, seperti waktu kegiatan new model peer teaching Ibu. Iya betul Ibu. Iya, terus yang kedua Bu, kalau umpamanya luring, berarti ada terjadi proses pembelajaran sampai anak menyelesaikan tugasnya Ibu. Iya begitu Bu. Oh Ya, iya. jadi kalau di perangkat pembelajarannya memang yang dari awal Ibu susunnya daring, ya berarti ada tahap revisi. Makanya di hari pertama seperti yang Bapak Herman tadi sampaikan, Ibu lakukan cermati dulu ya semua perangkat pembelajaran Ibu. Kira-kira nanti pada hari keempat saya mau melakukan rekaman video, ini saya mau menggunakan dengan cara apa ya, sehingga Ibu tahu ya mekanismenya seperti apa nanti pelaksanaan rekamannya. Lihat baik-baik ya, sekali lagi cermati, lihat baik-baik perangkat pembelajaran yang Ibu telah susun. Ya, kalau kemarin yang di new model peer teaching-nya Bu ya, Ibu menggunakan ya Ibu misalnya menghadirkan 5 sampai 10 anak di dalam satu web meeting, wah itu seru juga, tetapi konsekuensinya Ibu harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke orang tua, kemudian media share ke anak ya, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran daring kita sudah anak juga sudah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh atau apa yang diarahkan oleh guru. Begitu Bu Suryani. Iya. Tapi lagi Bu, sehubungan dengan kegiatan daring tadi, berarti untuk dokumentasinya nanti Bu dilampirkan juga kan, misalnya saya ambil daring Ibu, otomatis kan saya cuma mengirimkan video praktik pembelajarannya. Jadi umpan baliknya nanti anak mengirimkan dokumentasinya berupa foto. Ibu menggunakan platform apa Bu? Menggunakan media apa daringnya? WAG? Iya, WAG, WhatsApp grup. Sebenarnya andaikan Ibu bisa, ini kan ibaratnya sudah sampai kepada titik PPL Ibu ya, sudah sampai kepada tahap PPL. Nah, di sini kami akan menilai usaha lebih yang dilakukan oleh guru-guru ya untuk bisa melakukan pembelajaran. Tetapi ingat, apa yang Ibu lakukan sehari-hari ya itu yang Ibu terapkan ya. Kalau memang pembelajarannya seperti itu, berarti nanti kami akan melihat mulai dari proses Ibu mensosialisasikan ke orang tua, kemudian nanti bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran ya. Tentu sudah ada mekanisme pembelajaran daring yang Ibu sudah susun. Ya, di WAG group misalnya salam sapanya, kemudian mengirimkan video, kemudian dalam durasi waktu tertentu Ibu menunggu respon anak ya. Kemudian dari foto-foto itu kemudian Ibu jadikanlah video misalnya. Jadi satu keutuhan video pembelajaran dari awal. Jadi mulai dari awal sosialisasi itu semua ada. Kalau perlu bukti percakapan ada Bu. Ya jadi kita bisa tahu bahwa pelaksanaan pembelajarannya itu terlaksana betul. Tapi kalau masih bisa diusahakan menghadirkan peserta didik yang sebenarnya ya pasti berbeda biasanya Bu ya kalau kita berhadapan langsung dengan anak-anak. Seperti itu Bu Suryani. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, makasih. Iya.
Selanjutnya Ibu. dari Saya, Bu. Ibu, permisi, Bu. Ibu Rita. Iya, Bu. Silahkan, Ibu. kelas mana Bu Rita? Kelas 1, Bu, 01. Masih 01. Iya. Silakan Bu. Kebetulan saya tadi tidak terlalu mendengar pembicaraannya Bapak dari awal, cuman saya sempat cermati. Jadi pada pelaksanaan hari pertama sampai hari ketiga itu berarti kita komunikasinya sama orang tua murid, Bu, sebelum hari keempat yang mengajar, begitu, Bu? Iya. Artinya model daringnya dan kan ada pembelajarannya melalui WA. Bisa kira-kira kita mencoba aplikasi lain seperti Zoom atau Google Web Meeting. Artinya untuk pembelajaran daring, Bu, dan kira-kira berapa murid yang di ini, Bu, 5 sampai 10 atau 10 sampai 15, Bu, per hari. Iya. Karena di sekolah saya itu modelnya sentra, Bu. Iya, mohon penjelasannya, Budi. Pak Herman, Pak Rusmayadi. Saya ya, KB dari Pak Rusmayadi. Nah, di sini Ibu ya, di pelaksanaan PPL itu ya tentu kita tidak bisa juga membebani siswa maupun orang tua siswa. Jangan kemudian misalnya dipaksakan bahwa ini harus daring sehingga Bapak Ibu yang memaksakan bahwa siswa atau orang tuanya itu harus menggunakan aplikasi ini. Ya. Biasa misalnya ketika ibu mengajar di sekolahnya dengan kondisi pandemi seperti ini, misalnya daring atau misalnya apakah misalnya luring ya, ataukah misalnya menggunakan sinkronos, asinkronos, ya itu aja yang dilakukan ibu. Hanya itu ya terekam dengan baik, ya, sehingga nanti pembimbing itu bisa melihat yang memberikan masukan-masukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Nah, bahkan ya di panduan itu ada catatan ya, malah di sini dituliskan bahwa pembelajaran dalam platform pembelajaran daring atau luring tidak harus dilakukan secara utuh ya atau menyeluruh sesuai alokasi waktu pembelajaran. Namun bisa sebagian saja katanya di sini ya, jika dirasakan tidak memungkinkan, termasuk atas pertimbangan penggunaan kuota atau pulsa ya yang bisa membebani siswa atau orang tua siswa. Nah itu ya, jadi misalnya ya kita memaksakan kepada orang tua yang harus misalnya menggunakan Zoom meeting, harus menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Nah itu yang diwanti-wanti ya, jangan sampai misalnya membebani siswa maupun orang tua itu melaksanakan pembelajaran khususnya dalam hal PPL ini. Itu saya kira tambahan dari saya ya, Ibu Indra. Iya. Terima kasih Pak Herman. Ibu Rita seperti itu ya, untuk platformnya, untuk medianya diserahkan kepada Ibu. Tapi sekali lagi jangan sampai membebani orang tua ya Bu ya. Nah, kalau kita bisa berkomunikasi kota, Bu. berkomunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian memang kondisi daerah kita, area kita memungkinkan untuk memanggil 5 sampai 10 anak, ya alhamdulillah nanti Ibu tinggal mengatur ya, membuat setting ya, bagaimana sehingga anak-anak tidak saling berdempetan dan seterusnya ya, kalau memang mau menggunakan cara luring ya. Tapi kalau memang menggunakan cara daring seperti apa yang dikatakan oleh Bapak, hal itu tidak memberatkan, bisa kita lakukan, dan memang itulah keseharian yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Silahkan Ibu ya, asalkan terdokumentasikan dengan baik. Screenshot orang tua, percakapan di WAG itu di screenshot, kemudian bagaimana Ibu mengirimkan video pembelajaran, jadi nanti di videonya tidak nampak Ibu ya seakan-akan melakukan proses belajar mengajar. Kemudian adapun responnya tadi ya, kalau misalnya menggunakan WAG ya kadang orang tua meresponnya siang, sore, malam atau pulang kerja ya, jadi hal yang sifatnya asinkronos atau tidak langsung. Tapi terkadang anak-anak kita juga lewat WAG menggunakan voice note ya Bu ya, menggunakan suara. Ibu gurunya bertanya, apa kabar anak-anakku semuanya? Langsung dijawab, baik Bu Guru ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sinkronos juga bisa terjadi melalui aplikasi WhatsApp. Ya, jadi asalkan terdokumentasikan dengan baik. Terima kasih Bu Rita. Ibu Rita. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Selanjutnya Bu, saya minta dari kelas 03. Ibu 01 sudah banyak sekali ya. Ibu Ramla. Permisi Bu. Yeah. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terkait tadi dari pertanyaan Ibu Rita, kalau di sekolah tempat saya Bu itu dia selain daring ada juga lembar kerja yang dibagikan ke anak dengan cara orang tua yang mengambil ke sekolah. Terus apakah setiap orang tua datang mengambil itu didokumentasikan dan apakah setiap pertemuan setiap pertemuan atau video pembelajaran itu harus diadakan lewat Zoom atau Google Meet, atau biasanya Bu kalau di sekolah saya Bu membuat video pembelajaran itu saya jelaskan langkah-langkah kegiatan dan saya kirim lewat WA atau Google Form. Seperti itu, Bu. Ibu Ramla, sudah Bu? Iya, Bu. Ya. Kita mengulang lagi ya Bu ya. Sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, sudah jelas tadi. Ya apa yang Ibu lakukan mungkin sama dengan yang teman-teman lakukan. Jadi ketika orang tua datang mengambil LKPD anak-anak kita, itu didokumentasikan. Tapi nggak harus semua mungkin ya untuk kita masukkan ke dalam video nanti. Di sini nanti keterampilan Ibu mengedit video, ya tentu sudah ada gambaran bahwa ada tahapan orang tua datang mengambil LKPD ke lingkungan sekolah. Ya bisa melalui foto atau apa ya, yang jelas nanti di skenarionya kita bisa baca bahwa memang ada tahapan tersebut. Begitu Bu Ramla? Iya Bu, tapi maksudnya tidak setiap misalnya 15 orang siswa, tidak mesti didokumentasikan semua orang tuanya ya. Sebanyak itu, dan apakah pada saat enggak mesti setiap minggu ya kami adakan Zoom dengan orang tua siswa Bu. Ibu ini pelaksanaan PPL-nya bukan pengambilan rekamannya itu bukan setiap minggu ya Bu ya. Ingat nanti ada hari-harinya ya, ada di siklus 1 itu 6 hari pertama yang Ibu akan jalani, di hari keempat itu proses rekaman. Kalau persoalan apakah harus difoto atau didokumentasikan, divideokan kedatangan orang tua, ya silahkan Ibu kalau memori HP-nya mumpuni ya boleh-boleh saja, nanti itu bisa menjadi dokumentasi sekolah atau dokumentasi kegiatan Ibu. Tapi nanti pada saat proses video editing, Ibu edit videonya, mungkin yang menggambarkan tahapan orang tua datang mengambil LKPD, ya cukup 1, 2, 3 gambar Bu, ya. Jadi tampil 1 detik gambar orang tua pertama, orang tua kedua, orang tua ketiga. Nah setelah itu tahapan selanjutnya. Begitu Bu Ramla ya? Oke Bu, iya terima kasih Bu. Satu kali aja proses rekamannya ini Bu, jadi harus komunikasi dengan baik. Ya, komunikasi yang baik dengan orang tua tuh bantu kita sukseskan pelaksanaan PPL kita. Ya, makasih Bu Ramla. Kelas 03 belum ada komentar, silakan Bu atau pertanyaan. PAUD 03. Siapa ini yang PAUD 03? Masih ada dari 02. Masih ada. Assalamualaikum Bu, saya dari 003. Assalamualaikum. Iya Bu. Ya, saya atas nama Bu Kasmawati Bu. Saya ingin bertanya, di lembaga saya sudah mengadakan secara luring, begitu. Yang saya ingin tanyakan, apakah secara luring ini harus juga mengambil dokumentasi melalui WA Bu atau bagaimana, atau pada saat kegiatan itu saja di waktu luring anak belajar begitu Bunda? Yang itu saja yang saya tanyakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Pak Herman mungkin mau menjawab Ibu Kasma Pak? Ya, oke. Ibu Kasma ya,
kan di awal tadi ya Pak Rusmayadi, Ibu Indra sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan PPL ini ya tentu dikembalikan ke Ibu ya, mau luring, mau daring atau gabungan antara luring atau daring. Iya. Nah, kalau misalnya di lembaganya Ibu sudah melakukan pembelajaran luring, ya itu saja Ibu ya, luring saja. Iya. Nah, tinggal bagaimana kemudian perangkat pembelajarannya itu disesuaikan kembali. Karena tentu kemarin-kemarin itu kan Bapak Ibu kan diminta untuk membuat perangkat pembelajaran luring, kemudian dikembangkan menjadi daring. Nah, itu kembali coba kita lihat kembali itu perangkatnya apakah sudah sesuai yang akan dilakukan nanti pada saat PPL. Nah, itu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya sudah luring ya itu aja Ibu yang dilaksanakan. Luring Ya, Pak, nggak usah lah. tapi RPPH-nya secara daring begitu Pak? Atau bagaimana Pak? Tetap luring? Ya, tetap RPPH luring Ibu ya. Oh iya. Ya itu yang saya Iya, tidak karena paham tidak Pak. nyambung. Iya. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya. Tambahan juga tadi dari ya Ibu Indra ya, tambahan untuk penanya sebelumnya juga tadi. Jadi ingat Ibu ya, untuk perekaman pembelajarannya itu tidak setiap hari Ibu ya. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 1 kali, yaitu di hari keempat saja. Ya. Nah itu ya, nanti masuk di siklus kedua juga di hari keempat juga ya, baru kita melakukan praktik pembelajaran sekaligus merekam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah itu, saya kira itu ya dari saya, Ibu Indra, saya kembalikan. Terima kasih Pak Herman. Jadi Bu Kasma. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Herman. Bu Ramla sudah jelas ya. Jadi Iya ingat. Bu, iya. Makasih banyak Bu. Iya Bu. Hari pertama kesempatan Ibu meninjau kembali, melihat, mencermati RPPH atau perangkat pembelajaran lainnya, apakah nanti yang akan saya gunakan ini sudah berkesesuaian dengan pilihan Ibu yang akan melaksanakan pembelajaran secara luring atau daring atau penggabungan dari keduanya. Ya Bu ya, hari pertama dicermati baik-baik perangkat pembelajarannya. Terima kasih Bu Kasma dari 03, masih ada dari 04? 04 dan 05. Bunda. Saya Bu. Saya Iya, Bu. Ibu 04 Bu. Kita Bu. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Syamsi duluan ya tadi yang bicara ya. Silakan Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Tapi Bu, yang ingin saya tanyakan itu Bu mengenai pembelajaran luring, karena kebetulan saya mengambil model pembelajaran luring Bu. Yang di sini saya mau tanyakan Bu, kebetulan itu Bu di sekolah kami itu cuma 5 hari kerja Bu, cuma sampai hari Jumat. Sedangkan saya lihat itu proses anunya di PPL itu 6 hari kerja Bu. Bagaimana itu Bu? Halo Bu. Iya. Pak Rusmayadi atau Pak Herman, tapi kalau menurut saya Bu ya, saya dulu. Nah, untuk Ibu Siti Syamsi, kalau memang sekolahnya hanya 5 hari kerja, saya mengingatkan kembali, jalin komunikasi yang baik kepada orang tua. Mungkin bisa disampaikan kali ini aja Bu ya, tolong bantu saya sukseskan ya pelaksanaan PPL. Ya, karena ini tidak akan berulang Bu. Ya, ibaratnya pilih mau jalan atau tidak lulus ya. Semoga doa saya semua mahasiswa PPG tahun 2020 ini lulus ya Bu ya. Kita sukses bersama. Sementara ini Bu, saya WA di grup orang tua dengan grup rekan-rekan guru Bu. Ya. Semangat Bu ya. Oh ya Bu. Sampaikan kepada orang tua ya persetujuan Ibu atau bantuan Ibu, partisipasi Ibu ya, itu menambah semangat buat saya Bu. Kasih sampaikan seperti itu. Oh iya Bu. Iya, akan menambah semangat buat Ibu Siti Syamsi sehingga pelaksanaan PPL-nya bisa sukses insya Allah. Oh iya Bu, amin insya Allah Bu. Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rahmawati Bu. Ibu Rahmawati. Wah, Ibu ketemu lagi nih Bu Rahma. Iya Bu, makasih Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Salam, iya Bu. Begini Bu, kan saya kemarin sudah minta izin sama Ibu pengawas. Saya rencana bilang ada PPL Bu, bisa tidak dilaksanakan di sekolah untuk masa ini pandemi? Dia bilang Bu, untuk luringnya itu tidak bisa di sekolah, jadi saya ambil di rumah anak. Jadi apakah bisa itu dibawa ke rumah anak Bu atau tidak? Itu saja Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kondisi Ibu Rahma yang sekolah memang tidak mengizinkan, mungkin bisa berkonsultasi dengan pihak RT dulu, Bu Rahma. Ya, ataukah pihak rumah orang tua jika mereka berkenan untuk kita gunakan, atau di rumah Ibu kalau memang jauh ya cari akses terdekat di mana anak-anak itu bisa berkumpul. Ya, kemudian Ibu jelaskan juga bahwa kami akan tetap memantau, mengawasi anak-anak sehingga karena ini kan tidak ada proses bermainnya ya Bu ya. Ya, langsung proses pembelajaran. Nanti Ibu boleh men-setting kelasnya itu seperti yang kemarin Bu Rahma lakukan, sebenarnya itu sudah bagus yang di video pembelajarannya. Ya, saya masih ingat karena saya periksa detail video Ibu. Itu Ibu atur jarak anak-anak 5 orang ya Bu ya waktu itu Bu Rahma. Iya Bu, 5 orang Bu. Iya, boleh seperti itu mungkin menurut saya ya. Kalau memang Ibu, dan itu atas persetujuan orang tua Bu. Ingat, atas persetujuan kemarin juga Bu sudah konfirmasi sama orang tua, dia mau bilang di rumah saja sah. Begitu Bu, dia mengizinkan Bu. Nanti setting kelasnya, setting ruangannya minta izin dulu Bu. Saya minta izin ke orang tua untuk men-setting suasananya sehingga seperti suasana di dalam kelas. Begitu Bu Rahma ya? Itu Bu ya setting kelas. Apakah itu misalnya seperti ruangan kelas atau bagaimana Bu? Tidak atau juga cuma tempatnya saja disediakan? Ya, tempatnya saja disediakan ya. Jangan sampai membebani lagi orang tua. Kecuali kalau orang tuanya memang berkenaan untuk membantu Ibu mensukseskan pelaksanaan PPL-nya ini. Ya Bu ya? Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dari Bu Rahma, TK kelas 004. Selanjutnya 05. Selamat malam Bu. Saya Bu Iftita Bu, masih kelas 4 Bu. Oh Ibu Iftita, silakan Bu Iftita. Ya Bu, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kebetulan Pak Herman bilang ini masalah RTL. Kebetulan kemarin itu Bu, waktu kami mengerjakan RTL, kami diinstruksikan untuk mengerjakan RTL daring Bu. Tapi sebenarnya yang kami mampu sebagian saya dan mungkin teman-teman yang lain ada yang luring Bu. Jadi apakah kami besok bisa merevisi RTL itu Bu? Karena kemudian yang kedua Bu, untuk praktek non mengajar, sebagian mungkin dari kelas 4 untuk khusus kelompok B Bu, tidak ada yang memasukkan untuk praktek non mengajar Bu. Jadi kami cuma diinstruksikan untuk membuat RTL daring. Begitu saja Bu. Jadi apakah kami bisa merevisi RTL-nya Bu? Terima kasih. Dari Bapak mungkin ada jawaban Pak? Ya, karena saya melihat di hari pertama, hari kedua ini memang kita diberikan kesempatan untuk meninjau kembali ya, mencermati kembali perangkat pembelajaran Ibu, termasuk mungkin rencana tindak lanjutnya. Dari Pak Herman mungkin? Ya. Kita ya. Nah. Putus-putus Pak. Putus? Iya. Ya, oke. Jadi tadi waktu penyampaian persepsi, menyampaikan ke peserta untuk melaksanakan kegiatan mulai dari teaching-nya, kemudian non-teaching-nya, non-mengajarnya, dan PDK itu sesuai dengan RTL yang sudah dirumuskan ya di tahap sebelumnya. Memang seperti itu kondisinya ya, yang disampaikan Ibu Iftita bahwa misalnya untuk kegiatan mengajarnya itu tidak dituliskan di dalam RTL,
Padahal kegiatan PPL ini merupakan salah satu kegiatan yang harus juga divideokan nanti dan dilaksanakan. Ya. Jadi ya apa boleh buat, mau tidak mau ya tentu RTL-nya itu harus melaksanakan kegiatan PPL-nya itu tidak sesuai dengan RTL yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ya, sehingga nanti di awal di hari pertama besok itu ya tentu harus meninjau kembali ya terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah dihasilkan sebelumnya. Itu saya kira dari saya Ibu Indra. Jadi artinya bisa direvisi Pak, atau kita melakukan saja yang tidak sesuai dengan RTL. Kan kemarin Pak memang diinstruksikan dari dosen untuk RTL-nya itu melalui daring Pak. Jadi semua yang kami lakukan full daring. Namun alhamdulillah untuk kesempatan malam ini diberi kebijakan untuk memilih luring, karena jujur Pak, untuk kondisi daerah di sini belum sampai bisa ke daring, apalagi menggunakan platform Zoom atau Google Meet Pak. Jadi apakah bisa direvisi Pak? Oke, jadi kan memang juga kami awalnya seperti itu ya. Jadi pemahaman awal kami sebelum kegiatan kegiatan penyamaan persepsi tadi, bahwa ya pemahaman awal kami ya bahwa PP-nya itu juga daring, tapi pada kenyataannya mahasiswa diminta untuk memilih ya, mau daring, luring ya, maupun misalnya gabungan ya antara daring dan luring atau blending. Nah, kalau untuk RTL-nya saya kira tidak bisa lagi diutak-atik karena kan sudah di-upload gitu, sudah di-upload dan kemungkinan sudah tidak bisa lagi untuk mengirim kembali hasil revisinya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kegiatan peer teaching ya, kemudian non mengajar dan PTK itu bisa jalan di tahap ini. Itu ya, meskipun nanti RTL-nya yang sudah dirumuskan itu tidak sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan PPL ini. Dan saya Indra. Seperti itu Bu Nur Iftita ya. Jadi ya. Jadi kalau memang Ibu mau menggunakan kembali RTL yang sudah Ibu upload, ya berarti Ibu yang akan mengkondisikan nanti untuk pembelajaran daring artinya ya Bu ya. Ya, ataupun misalnya nanti Ibu memilih dengan cara luring, ya berarti ada ketidaksesuaian dengan RTL. Mungkin kita dengarkan dulu dari Pak Rusmayadi. Baik, berkaitan dengan tadi, Ibu dari POR 04 Nurul Iftita, berkaitan dengan itu, Ibu sesuaikan saja dengan apa yang Ibu laksanakan pada pelaksanaan PPL-nya. Karena itu yang mengikut ke situ. Karena apa yang Ibu ingin praktekkan, itu yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan, karena rencana tindak lanjut yang sudah disusun sebelumnya, kemudian pada saat implementasi ternyata berbeda dengan RTL-nya, maka kemudian Ibu menyesuaikan dengan implementasi yang Ibu lakukan. Seperti itu mungkin penjelasan saya. Sekedar saya tambahkan ini, mohon untuk kita samakan persepsi untuk semua peserta, bahwa PPL yang dimaksud di sini bukan PPL seperti dalam bayangan kita tiap hari mengajar. Ini mohon bersiap bahwa mau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, hari Sabtu Ibu akan praktek mengajar. Hari Sabtu nanti ini, Ibu praktek mengajar dan di situ akan merekam. Makanya dari awal sudah disampaikan tadi, dari malam ini, mohon untuk memikirkan baik-baik, besok mau mencermati, ambil keputusan dalam perangkat pembelajarannya, karena hari Sabtu akan dipraktekkan, itu sudah hari keempat. Dan itu setelah itu hari kelima akan diedit, dan seterusnya yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berkaitan dengan hari Sabtu tadi, katanya hanya 5 hari kerja,
Ini saran saya ya. RPPA yang hari Senin Ibu majukan ke hari Sabtu. Supaya dilaksanakan pada hari Sabtu dengan catatan bahwa liburkan anak-anak pada hari Senin. Biar Sabtunya tetap masuk. Itu hanya saran. Kalau untuk memenuhi pelaksanaan implementasi dari pelaksanaan PPL ini. Itu saya kira dari saya Bu Indra yang jelasnya yang penting sekarang harus siap hari Sabtu praktek mengajar dan itu direkam. Saya kira begitu Bu Indra. Terima kasih Pak Dr. Rusmayadi. Jadi Bu Nur Iftita kondisikan saja ya, karena yang kita lihat ini adalah proses pelaksanaan PPL-nya. Ya, jadi kalau memang Ibu menggunakan konsep luring, ya laksanakan yang seperti Ibu laksanakan di sekolah ya, atau yang biasa Ibu laksanakan. Atau mungkin kondisi daerahnya memang memungkinkan ya, atau tidak masuk ke dalam zona yang terlarang untuk pelaksanaan tatap muka, ya silahkan Ibu. Jadi kita yang mengetahui, kita yang memutuskan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rusmayadi tadi, ya bahwa malam ini memang Ibu sudah harus memutuskan ya, karena persiapannya ini selama 3 hari, mulai dari meninjau kembali perangkat pembelajarannya, termasuk RPL-nya. Kemudian mumpung saya ingat Bu Nur Iftita tentang kegiatan non mengajarnya ya, yang Ibu sebutkan tadi. Ya, tentu harus berkesesuaian dengan yang ada di RPL-nya. Ya, kalaupun ada perubahan, silahkan Ibu lakukan penyesuaian. Ya, itu mungkin ya Bu Nur Iftita. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik. Dengan Ibu Noli Bu, 01 TK 01. Bu, satu kali lagi Bu. Ibu Noli. Iya, Ibu Noli Bu. Silakan iya. Bu Noli. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mendengar beberapa penjelasan tadi Ibu ini, saya ini masih menjadi bingung ini saya harus seperti apa, karena di tempat saya ini Ibu baru keluar surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk daerah saya zona orange Ibu, jadi pembelajaran terhenti lagi. Terus saya pada saat membuat RPP itu RPP daring Bu. Sedangkan di tempat saya Bu, belum kami melaksanakan daring Bu. Dalam COVID ini, kami di sekolah masih dengan luring. Yang kami lakukan ini membawa bahan pembelajaran kepada anak di rumah-rumah Bu. Jadi saya ini masih bagaimana yang harus saya buat sebenarnya Bu, karena mau luring kami zona orange, baru keluar pemberitahuan surat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, kami terhenti untuk pembelajaran. Dan untuk daringnya belum terlaksana Bu, kalau daring di tempat kami, cuma yang selama ini waktu sudah diberi kesempatan untuk mengajar ke rumah-rumah, itu kami cuma mengantarkan tugas, mengajarkan 5 anak di rumah-rumah yang terdekat, terus tugasnya itu divideokan, dikirim ke WA Group. Seperti itu Bu, minta bantuan penjelasannya supaya saya bisa memikirkan untuk selanjutnya Bu, supaya saya tidak salah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Noli. Mungkin sebelumnya saya bertanya dulu, kira-kira apa kendala kalau Ibu menerapkan pembelajaran daring Bu? Kalau daring, iya kalau daring karena kami itu di desa Ibu, jadi orang tua itu belum semua mempunyai HP Android, hanya terbatas Bu. Jadi kami melakukan pembelajaran yang pada waktu sempat zona hijau, itu kami ke rumah-rumah Bu. Dengan murid dikumpulkan 5 orang, terus kami memberikan tugas, memberikan penjelasan pembelajaran, nanti hasilnya itu divideokan dan cuma beberapa orang tua murid yang punya Android yang tidak punya numpang untuk mengirimkan tugasnya. Masih seperti itu. Berarti ada peluang ya Bu, orang tua bisa menggunakan handphone atau smartphone? Boleh, tapi tidak semuanya. Cuma tidak semuanya. Iya tidak semuanya Bu, karena kami di desa ini, saya di Poso Bu, tapi mengajarnya di desa. Iya.
kalaupun memang tidak memungkinkan, tadi Ibu sebut ada home visit ya, dengan mengunjungi satu rumah kemudian mengumpulkan 5 orang anak. Apakah hal itu diizinkan oleh pihak setempat, Ibu? Belum lagi Bu, pengawas sudah untuk mengumpulkan kami besok ini untuk menindaklanjuti surat dari kepala dinas, Ibu. Baru mau didengar besok apa hasilnya karena dihentikan untuk sementara zona kami zona orange, Ibu. Tadi Ibu sebenarnya bisa menggabungkan antara dua cara ini. Namanya penggabungan blended ya dengan iya rencananya Bu, iya ya. saya usahakan tapi ini terhenti Ibu, bagaimana kira-kira? Nah mungkin untuk pembelajaran luringnya Ibu boleh mengantarkan LKPD-nya ke rumah orang tua, ataukah kalau misalnya bisa orang tua yang datang ke sekolah mengambil, ataupun ya sebaliknya tadi. Saya mungkin Ibu, saya mungkin yang harus mengantar. Mungkin guru yang mengantarkan ke orang tua ya. Berarti proses itu Ibu harus dokumentasikan kalau memang menggunakan metode campuran ya. Itu kemudian kalau memungkinkan ya Ibu menggunakan video tadi. Karena Ibu sebut bahwa orang tua mengirimkan video kegiatan. Iya, hasil kerja, hasil kerja mereka. Ada kemungkinan, ada peluang Bu. Ya, Ibu bisa meminta kepada orang tua kali ini aja. Iya. Sukseskan ya PPL. Jadi komunikasi yang baik dengan orang tua Ibu. Oh iya, berarti saya harus sampaikan juga kepada pengawas Bu ya supaya saya tidak salah ini kena teguran. Iya Bu. Oke Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, makasih banyak Bu. Saya Bu Malam, bisa Malam Bu. Iya, Ibu Dame, silahkan Bu dari kelas 05. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Bu, tadi ketika Ibu bicara tentang bahwasanya minimal ada 5 orang anak, itu saya kurang mendengar dengan baik Bu. Apakah 5 orang anak itu yang dimaksud adalah daring ataukah sistem luring? Nah, yang kedua, saya ini kan sekolahnya ada di ini Bu, ada di Kabupaten Puncak, Papua. Jadi di lokasi saya itu jaringan internetnya kurang bagus Bu. Misalnya 1 minggu ada, nanti 3 minggu kemudian tidak ada. Jadi selama mengikuti PPG ini, saya sama rekan-rekan saya setiap kali PPG, kami mengambil ini Bu, libur. Jadi kami ke kota, bisa ke Timika, juga bisa ke kampung masing-masing kan Bu. Nah jadi selama saya ikut PPG ini Bu, sebenarnya kalau dibilang harus mengikuti kegiatan yang ada, seperti yang ada di sekolah, sangat-sangat tidak mungkin untuk kami daring, Bu. Karena kan di tempat kami itu, Bu, jangankan untuk HP Android, untuk handphone biasa aja, belum tentu mama-mama itu bisa menggunakannya untuk mencet nomor atau apa, apalagi Android kan, Bu. Jadi apa yang saya bikin di perangkat pembelajaran saya adalah saya menyesuaikan dengan apa yang diajari di PPKJ ini. Terus untuk proses PPL nanti, Bu, saya masih bingung. Kalau misalnya mengikuti sekolah saya, kan saya nggak mungkin balik ke sana, Bu. Karena ke sana itu, Bu, dari sini saya harus ke Timika, dari Timika juga masih ada pesawat lagi, Bu, pesawat kecil, dan itu nggak bisa ada setiap hari. Ada mungkin seminggu sekali juga belum tentu, apalagi karena COVID kan ada pembatasan, Bu. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, mengenai nanti saya PPL, saya mencoba berpikir gini, Bu, PPL yang saya rancang adalah saya mencoba PPL seperti teman saya, Bu. Jadi, teman saya itu sistemnya dia memberikan LKPD sama orang tua di antar masing-masing. Kemudian mereka membuat ini, Bu, membuat video, dan itu misalnya diupload di YouTube ya, Bu. Diupload di YouTube. Sekitar, kalau teman saya itu kayaknya lebih dari 10 menit, Bu. Nah, yang saya mau tanyakan, Bu, kalau nanti saya sistemnya seperti itu, Bu, saya kan pakai daringnya asinkronus, Bu. Bagaimana saya mau melibatkan anak? Terus saya juga, Bu, di sekitar sini, Bu, di Bekasi ini, zona merah, Bu, jadi tidak memungkinkan untuk luring. Begitu, Bu. Bagaimana ya, Bu, solusinya untuk saya? Terima kasih, Bu. Iya, baik. Tadi saya mau bertanya, Ibu sekarang keberadaannya di mana ya? Sudah dijawab di Bekasi saat ini. Di sekitar Ibu mungkin mungkin karena area Bekasi, Tangerang dan sekitarnya itu memang zonanya zona merah ya, jadi tidak memungkinkan, apalagi Ibu pendatang ya, jadi untuk menyesuaikan diri di sana, mencari anak-anak usia dini, kemudian mencari sekolah misalnya, sebenarnya boleh Bu, bukan dari anak didik kita,
boleh bukan di sekolah kita. Kita boleh meminta izin ke sekolah-sekolah yang ada di dekat area kita berada. Ya, seperti Bu Dame tadi di Bekasi ya, tapi sayangnya memang karena di sana kondisinya zona merah, ya sehingga tidak. Nah, kalau misalnya Ibu Dame menggunakan cara daring, kemudian hanya menunggu video, ya, bagaimana proses Ibu mengajar kalau sekedar hanya membagikan LKPD selama ini? Jadi Bu, kalau yang saya lihat dari teman saya itu Bu, mereka konfirmasi ke orang tua via WA dulu Bu. Jadi nanti disampaikan kepada orang tua apa aja kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu nanti teman-teman saya itu Bu mengirim LKPD-nya ke rumah. Nah, habis itu nanti orang tuanya memberikan tayangan YouTube atau link yang sudah dikasih sama guru Bu. Apakah ada akses untuk bisa berkomunikasi dengan anak didik Ibu saat ini? Kalau saya tidak ada, Bu. Sama sekali tidak. Jadi selama ini sama sekali tidak ada pembelajaran, baik daring maupun luring. Iya, Bu. Jadi kalau kami, Bu, semua rekan-rekan saya yang ada di Puncak, kalau setiap kali PPL, kami ini, Bu, mengambil cuti, Bu. Mungkin dari Pak Rusmayadi. Baik, Pak Herman. Ibu Dame. Ibu Dame, ya, Pak. Ibu punya teman di Timika? Kalau Timika tidak ada, Pak, karena kami di Puncak. Maksudnya setelah di daerah Papua ada temannya yang di situ? Rekan yang sejawat. akses internet? Teman ada Pak, tapi ya. Tapi internetnya itu kadang ini Pak, kadang tidak selalu ada sama seperti Telkomsel yang biasa gitu Pak. Telkomsel yang biasanya juga kadang misalnya seminggu ada, nanti 3 minggu juga nggak ada Pak. Maksud saya begini Bu, hari Sabtu nanti ada enggak yang bisa dihubungi Ibu ke sana? Di temannya? Kalau jaringannya ada Pak bisa Pak, kalau misalnya kebetulan Telkomselnya hidup. Oke, sekarang kalau di Bekasi di situ ada enggak yang bisa dihubungi? Ya, teman. Kalau Bekasi tidak ada Pak, cuman teman saya adanya di Medan banyak Pak. Nah, boleh di Medan. Ya, Ibu PPL-nya di Medan ya. Ibu PPL daring di Medan. Ya. Bisa. Caranya bisa, Pak. sama. Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Iya. Untuk LKPD-nya Pak, kan saya tidak mungkin mengirim ke Medan kan Pak. Jadi LKPD-nya seandainya saya kirimkan via email Pak, via email ke orang tua, karena di sekolah teman saya orang-orang tuanya udah cukup melek teknologi Pak. Teknologi informasi dan komunikasi apapun bisa dipakai Bu. Ya. Mau WA, baik email, mau WA, mau pakai Instagram, tidak menjadi persoalan. Yang penting ada orang yang bisa Ibu jalin kerjasama. Jadi makanya kenapa dikatakan daring? Daring itu tidak membatasi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Ya. Jadi tidak ada waktu dan tempat untuk menghalangi kita untuk memberi pembelajaran. Begitu sebenarnya inti daripada pembelajaran daring. Oleh karena itu, makanya saya bilang ini tidak satupun masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, kalau Ibu Dame berkenan, ya saya kira Ibu bisa berkomunikasi dengan teman di Medan dan mencoba untuk mengajar di sana melalui via daring. Gunakan skenario daring yang Ibu sudah susun sebelumnya dan lakukan itu. Tinggal hanya satu yang dirubah, yaitu nama teman kanak-kanaknya. Yeah. Selesai. Clear kan? Iya Pak. Tidak ada persoalan Bu Dame. Lancar. Pokoknya 2021 menunggu. Pak, satu lagi Pak, mau bertanya Pak. Baik. Silakan Bu. Iya, kalau seperti saya Pak, bagian non mengajarnya nanti saya bikin bagaimana ya Pak? Apa keterampilan Ibu? Ibu bisa mengajarkan menyanyi anak-anak? Bisa Pak. Apa lagi? Apa lagi selain Ibu? Ibu bisa membuat perangkat pembelajaran? Bisa. Bisa. Ibu bisa menyusun administrasi sekolah? Bisa.
Kalau kalau mengikuti di kota kurang tahu ya Pak, mungkin tidak sesuai dengan yang kami punya. Ya. Iya, maksud saya dengan komunikasi melalui jaringan internet kemanapun itu, Ibu bisa melakukan apapun yang berkaitan dengan non mengajar. Ya. Paham maksud saya? Iya Pak. Tidak ada yang bisa membatasi. Oleh karena itu, itu bisa dilakukan. Seperti yang disebutkan tadi Pak Herman itu, banyak yang non mengajar, tinggal Ibu pilih. Yang mana yang bisa saya lakukan melalui jaringan internet, melalui teman saya. Iya Pak. Bagaimana? Clear? Clear Pak. Iya, harus. Jadi begitu. Ibu Dame jangan pikirannya bahwa harus ke Medan. Iya, jangan. Tidak lah Pak. Ibu suaranya sampai di Medan tapi tetap di Bekasi. Hati di Timika. Dan jiwa di Papua, di puncak. Gambarnya sampai di Medan, wujudnya ada di Bekasi. Jiwanya? Hatinya di Timika, jiwanya di puncak. Kan begitu. Semangat ya Bu Dame ya. Makasih Bu. Oke, silakan Bu Indra. Siapa tahu masih ada. Baik. Saya Bu, masih ada pertanyaan Bu. Dari Ibu Hasmulyawati. Makasih Bu, makasih Pak. 5 menit lagi ya Bu ya. Saya Bu. Silakan Bu Hasmulyawati. Iya Bu, terima kasih banyak. Jadi mendengar tadi kumpulan Ibu Dame, karena keterbatasan menggunakan daring itu Bu, kalau di sekolah saya sama beda tipis juga sama Ibu. Bisakah saya melakukan luring sekolah terdekat dengan tempat tinggal saya Bu? Karena kebetulan sekolah saya dari rumah ke sekolah saya itu sekitar 15 kilo Bu. Dan saat ini sekolah saya sedang direhab. Jadi anak diliburkan sekitar 1 sampai 2 minggu Bu. Apakah saya melakukan luring untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PPL saja ini Bu, bisa? Ya, sudah disampaikan tadi, sudah jelas sekali ya dari Pak Rusmayadi, dari Pak Herman. Jadi pelaksanaan PPL kita tak harus di sekolah kita ya, boleh di sekolah di sekolah teman sejawat kita, boleh misalnya lintas kabupaten kalau memang Ibu berada di kabupaten tersebut dan memiliki kenalan yang memiliki lembaga PAUD, ya tentu boleh ya. Apalagi tadi Bu Dame tuh pelaksanaannya nanti di Medan ya. Nah, jadi Bu Hasmulyawati boleh melakukan itu. Jadi untuk perangkat pembelajaran saya ubah jadi luring ya Bu ya. Silakan direvisi kembali ya, ditinjau kembali. Terima kasih banyak Bu. Ibu Suryani. Iya, terkait dengan non mengajar tadi Ibu, apakah kegiatannya juga divideokan? Terus diuploadnya itu bersamankah dengan kegiatan video praktik pembelajarannya Ibu? Pak Dr. Herman? Kalau pemahaman saya ya dalam satu kesatuan video, karena proses kegiatan PPL itu di dalamnya ada praktik mengajar, ada praktik non mengajar, dan ada integrasi ke penelitian tindakan kelas. Mungkin kita dengarkan penjelasan dari Pak Herman dulu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Indra ya. Jadi terkait dengan kegiatan non mengajar ya, jadi setiap siklus itu kita harus lakukan Ibu ya. Jadi setiap siklusnya itu ada 3 kegiatan yang kita lakukan, yaitu praktik mengajar, non mengajar, dan PTK-nya. Sehingga kegiatan non mengajarnya itu tetap harus divideokan kemudian diunggah masuk ke LMS. Apakah disatukan dengan video praktik mengajar maksudnya? Kan kalau di LMS-nya itu kan belum terlihat ya. Nanti admin ya kita sampaikan supaya dibuat tersendiri khusus untuk kegiatan non mengajar. Nah, itu sama kemarin waktu kita penyegaran PPG seperti itu. Jadi tersendiri untuk upload kegiatan non mengajarnya. Ya, seperti itu Bu Hasmulyawati ya.
Oh iya Bu, jadi nanti Iya, Bu. di tampilannya di LMS nanti itu Bu, ada dua ada untuk praktek mengajar dan ada juga non mengajarnya Ibu Di. Iya. Oh iya, Kemungkinan akan makasih ada banyak, 3 Bu. Bu, karena ada integrasi penelitian tindakan kelasnya, itu juga harus dilihat dokumentasi pelaksanaannya Bu ya. Ya, Oh jadi iya. nanti lihat dulu LMS-nya. Seperti kemarin masing-masing ada folder tersendiri Bu ya, ada kotak tersendiri untuk mengupload produk video praktik mengajar, kemudian non mengajar dan PTK-nya nanti penelitian tindakan kelasnya. Oh iya Bu, iya makasih Bu, iya. Sama-sama Bu Suryani. Maaf Ibu, jadi untuk perangkat pembelajaran Bu, itu yang direvisi yang akan dipakai ke PPL saja atau dari awal lagi Bu? Yang akan digunakan pada saat PPL itu. Oh iya Bu, terima kasih Ya, banyak. otomatis perangkat pembelajarannya semua berkaitan Bu ya. Ya, tapi kalau seperti program semester kan tentu tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, mungkin mulai dari program mingguan, program harian RPPH-nya, kemudian bahan ajarnya, media ajarnya, itu yang Ibu harus tinjau kembali. Oh iya Bu, siap. Evaluasinya. Iya. Jadi saya tambahkan ya Ibu Indra, ya waktu pengembangan perangkat pembelajaran kan Bapak Ibu kan diminta untuk membuat 3 ya, 3 perangkat masing-masing 3 ya. Iya, Pak. Minggu kalau tidak salah itu kan ada yang minggu ke-14, 15, 16. Gitu ya. Karena kan harapannya memang bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat itu yang akan digunakan pada saat PPL nantinya. Nah, sehingga nanti ya pada saat PPL 1 nanti ini Ibu coba lihat ya perangkat pembelajaran yang pertama di minggu ke-14 itu ya, apakah sesuai dengan tema, subtema maupun sub-subtema yang akan dilaksanakan pas di hari ke-4 itu yang dipraktekkan nanti. Iya Pak. Gitu ya. Oke, saya kira itu ya Ibu Indra dari saya tambahan. Jadi diperhatikan ya Bu ya, kalau sekarang bulan Oktober masuk pekan keberapa. Jadi Ibu silahkan memilih apakah yang perangkat pembelajaran yang di pekan ke-14, 15, 16, kemudian kondisikan dengan ya melalui dengan cara apa ya Ibu akan melaksanakannya ya, metode yang Ibu gunakan. Masih ada Bu? Saya mungkin sedikit, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ibu Rita ingin menambahkan atau mau bertanya baru, Bu? Saya menambahkan saja, Bu. Iya. Jadi ini 3 program 3 perangkat pengembangan yang kita upload ini, Bu. Jadi itu yang kita jadi yang kemarin yang praktiknya itu yang kita maksudnya itu yang kita praktekkan nanti berikan pembelajaran di TK, Bu. Ya, Ibu memilih 1, Bu. Oh, 1 saja Bu, dalam 1 minggu. Iya. Oh, saya kira 3-3-nya Bu. Kan gini Bu ya, setiap siklusnya itu kan hanya sekali, hanya 1 hari Ibu mengajar, hanya di hari ke-4. Selebihnya itu kan Ibu mereview, mengedit, ya merevisi dan lain sebagainya. Jadi hanya di hari ke-4 itu Ibu melaksanakan pembelajaran. 1 saja Pak kegiatannya, karena kemarin kan kebetulan Bapak yang penguji saya. Jadi 3 kegiatan kemarin salah satunya saja diambil Pak, begitu. Iya, jadi kan gini, waktu pengembangan perangkat pembelajaran kan Ibu diminta untuk membuat ya RPPM ada 3 misalnya ya, RPPM minggu ke-14 ya, 15, 16. Masing-masing RPPM itu kan Ibu diminta untuk membuatkan 1 RPPH-nya. Iya. Nah, itu yang kemudian disesuaikan nanti pada saat PPL 1-nya. Ya, apakah sesuai dengan tema, subtema maupun subtema. Kalau tidak ya tentu yang harus direvisi. Nah, itu. Nah, makanya kan di besok itu kan Ibu mulai mencermati ya perangkat pembelajaran yang pertama, apakah sesuai ya yang akan digunakan di hari ke-4 itu untuk pembelajarannya atau tidak. Nah, itu ya. Jadi setiap siklusnya itu hanya 1 kali Bu mengajar dan melakukan proses perekaman. Ya, setiap di hari ke-4. Gitu Bu Rita ya. Oke Bunda. Ya, tetap semangat. Semangat Baik, 1. Ya, semangat 45. 1 lagi mungkin dari
Saya Ibu Fitria, silakan Bu dari kelas 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah lembaga, Pak. Kan masalah lembaga yang mana kita pilih, mana lembaga yang akan kita PPL-kan. Jika lembaga yang kita pilih itu kepala sekolahnya bukan PNS, kan di sini kebanyakan swasta, bukan negeri. Kepala sekolahnya itu bukan PNS, apakah bisa kita gunakan lembaga itu? Ataukah yang harus ada PNS-nya, maksudnya kepala sekolah yang ada NIP, yang maksudnya yang PNS. Gimana itu, Ibu? Tidak ada hubungannya, Bu ya. Jadi Ya, lembaga betul. PAUD manapun, ya asalkan lembaga PAUD, Bu, ya jangan PKBM, jangan lembaga kursus, ya yang Ibu cari harus lembaga PAUD. Pengalaman saya waktu kuliah S1 kemarin kan, kita PPL kan kita dibilang kepala sekolahnya itu, lembaga kepala sekolahnya itu harus PNS, maksudnya harus ada NIP-nya itu. Jadi itu yang saya tanyakan yuk. Iya. Oke, makasih Ibu. Sama-sama. Yes. Mungkin kondisikan Ibu ya karena kemungkinan hanya seberapa kecil ya kalau kita mau mencari sekolah yang kepala sekolahnya PNS. Ya, yang kebanyakan itu misalnya Kota Makassar saja ada di lembaga itu sebagian besarnya swasta. Iya, walaupun ada guru dari PNS. Ya, seperti Mau itu. tambahkan sedikit, ya. Bunda mau tambahkan sedikit. Ibu Nur Jadi Asia, kalau Bunda, Ibu Hasmulia. Ya Bunda, kalau misalnya saya PPL-nya di TK Pembina Malabi Bunda, jadi saya taruhnya di atasnya TK yang saya tempati atau tetap pakai nama sekolah saya Bunda? Tempat Ibu PPL Ibu. Oh iya Bunda. Hampir saya gunakan nama sekolah saya Bunda. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Sudah cukup mungkin Ibu Indra ya, ini sudah jam berapa ini ya? Iya. Ya, seru sekali ya mungkin karena sudah penasaran ini ibu-ibu kita sudah siap melaksanakan tahapan PPGE PPL di pelaksanaan PPG-nya. Asalnya Pak Guru kita dalam 1 minggu, deple. Iya, deh, Mak. Ya, pakai bahasa Indonesia sampai dah benar. Iya, gunakan bahasa Indonesia biar semuanya paham ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktunya malam ini. Terima kasih Pak Dr. Herman, terima kasih Pak Dr. Rusmayadi. Tambahkan sedikit dulu Bu Indra. Iya, baik. Ada closing dari Pak Rusmayadi. Baik, enggak hanya sekedar ingin menyampaikan, mohon menyesuaikan tema dan subtema di tempat di mana kita PPL. Jangan sampai mohon untuk menyesuaikan apa yang menjadi tema dan subtema di tempat PPL itu yang dibuat perangkat pembelajarannya. Jangan dipaksakan perangkat pembelajaran Ibu dibawa masuk ke tempat PPL, jangan sampai tidak sesuai. Jadi mohon untuk mencermati itu dan juga mohon jangan sampai, saya bayangkan jangan sampai semua 3 kelas ini tema binatang semua. Mohon untuk menyesuaikan dengan tempat di mana PPL-nya. Saya kira itu, dan yang paling penting tadi siap hari Sabtu untuk praktek mengajar dan temanya tetap pada hari Sabtu itu sesuai dengan kondisi di mana mengajar. Secara teknis nanti tetap akan diberikan masukan dan saran dari guru pamon dan pembimbing masing-masing. Saya kira itu dari saya Bu Indra. Iya, terima kasih Pak Dr. Rusmayadi. Closing dari Pak Dr. Herman, silakan Pak. Sudah cukup mungkin ya Pak ya? Ya, baik Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bu. Oke, jadi hanya memberikan motivasi saja kepada Bapak Ibu ya, karena tahapan PPG ya sudah lebih 1 bulan mereka lewati ya. Nah, kalau misalnya kita tarik menjadi kurva normal itu kan sudah mulai turun gunung ya. Artinya waktunya itu sudah tidak lama lagi untuk selesai ya. Jadi pesan saya Bapak Ibu semua bahwa ingat ya, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan ya, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Nah, selama kurang lebih 1 bulan ini Bapak Ibu sudah lewati, itu bagian dari usaha, perjuangan dan kerja keras, dan insya Allah nanti mudah-mudahan hasil yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama ya. Namun yang lebih penting juga jangan lupa berdoa ya.
Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya, mohon menyampaikan kepada mereka untuk mendoakan ya anakda yang sementara berjuang untuk mengikuti kegiatan PPG, dan insya Allah nanti mudah-mudahan harapan kita semua ya dan harapan Bapak Ibu itu bisa tercapai. Amin. Tadi Pak Ade sudah menyampaikan bulan saat itu sudah berdering katanya. Amin. Oke, itu ya Bu Indah dari saya. Terima kasih Pak Dr. Herman. Jadi teman-teman tetap semangat ya, saya yakin. Iya Bu. Sedikit lagi, selangkah lagi kita akan sampai kepada garis final, dan Masya Allah. Amin, amin Bu. Ya, ibarat kurva tadi sudah menurun, Ibu tidak harus buat baru lagi perangkatnya, tinggal ditinjau ulang, menyesuaikan seperti yang Pak Dr. Rusmayadi disampaikan, menyesuaikan dengan kondisi tempat kita akan melaksanakan PPL. Yang terakhir sekali, ya, jalin komunikasi yang baik, baik kepada pihak sekolah, kepada orang tua terlebih, karena yang akan kita libatkan di sini lebih banyak adalah orang tua, ya, yang bisa memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anaknya. Ayo nak, bantu ibu guru gitu. Jadi untuk mensukseskan pelaksanaan PPL kita. Terima kasih atas waktunya semua ibu-ibu. Iya, terima kasih semua. Semoga sehat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih.